Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku milik-Mu, ku milik-Mu, Tuhan. Ku anak-Mu, ku anak-Mu, Bapa.
Padamu ku berserah, padamu ku berlindung, padamu Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku Tuhan, sebab ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu, sebab Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Ayat yang kedua kalau dalam bahasa Indonesia. Mazmur pasal 34 ayat. Naik satu ayat lagi. Ya. Kita baca, kalau saudara lihat ada tanda kurung di situ, mulai kata aku hendak memuji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras, 1, 2, 3. Yang percaya akan kuasa firman katakan, amin. Hari ini kita sama-sama merenungkan bahwa kita hendaknya memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya
tetap di dalam mulutku. Amin saudara. Ketika membahas ayat ini tidak perlu hal yang terlalu jelimet. Karena dengan jelas sekali ayat ini mengatakan biarlah mulut kita tetap mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan setiap pagi, datang ke tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melihat kita dengan hati yang mengasihi kita. Ketika kita datang dengan memuji Tuhan, kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Dia, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin. Saya percaya semua orang di ruangan ini pasti punya kebutuhan. Amin. Semuanya. Tapi saya juga lebih percaya bahwa Tuhan kita yang melihat kita beribadah pada pagi hari ini sudah sangat rindu untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Oleh karena itu, biar Tuhan tetap lakukan bagiannya, biar kita tetap lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Memuji Tuhan pada segala waktu. Bangun pagi memuji Tuhan, berangkat ke pasar beli bahan untuk masak memuji Tuhan, pulang ke rumah sambil ngulek lombok memuji Tuhan, setelah makanannya jadi menyajikan makan memuji Tuhan. Biarkan memuji Tuhan tetap menjadi gaya hidup. Para bapak-bapak pulang ke rumah membersihkan sepeda motor atau mobil sambil memuji Tuhan. Nanti jangan kaget kalau tiba-tiba mobil atau sepeda motornya 2 kali lebih kinclong dari biasanya. Karena dengan urapan membersihkannya saudara, haleluya. Itu urapan dahsyat. Biasanya ada beret-beret begitu dibersihkan karena dalam nama Yesus ada kemenangan, itu beretnya bisa hilang. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita memuji Tuhan, itu kita sedang mengkoneksikan diri dengan surga. Dan ketika sudah terhubung dengan surga, maka di bumi seperti di surga. Mujizat bisa terjadi setiap hari, pertolongan bisa terjadi setiap hari, kesembuhan bisa terjadi setiap hari. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Waktu berbicara bukan hanya jam, tapi waktu itu berbicara mengenai momen. Segala waktu artinya kapanpun itu, apapun yang sedang kualami, biarkan aku, saya dan saudara tetap memuji Tuhan. Amin. Amin. Tidak apa-apa saudara, mungkin dari luar kita kelihatan tenang. Kalau mendengarkan firman mungkin diam, tapi biar di hati kita penuh dengan puji-pujian. Puji-pujian yang bergelora. Pak, tapi saya tidak banyak hafal lagu gereja. Lu bukan hafal lagu gereja, tapi hati yang memuji. Mungkin saudara cuman hafal notok jedok ngelontok satu lagu, nyanyikan sepanjang hari di dalam hati, tidak apa-apa. Tidak ada masalah, bukan terbatas dengan lagu, tapi hati yang menyembah. Seperti saya katakan, ketika kita sudah terkoneksi dengan surga, maka di bumi seperti di surga. Hal-hal yang ajaib bisa terjadi dalam hidup kita. Maka pertanyaan kita lagi, pertanyaan yang Tuhan berikan bukan lagi, nak, pertolongan apa yang kamu butuhkan? Enggak. Tapi Tuhan akan katakan, apalagi nak? Apalagi? Karena Tuhan sudah sangat rindu untuk memberkati kita. Kalau kita mempunyai hati seorang anak, kita akan tahu hati Bapa kita. Hati Bapa surgawi itu sungguh rindu untuk menolong kita. Dan kita sebagai seorang anak hanya hidup untuk menyenangkan dan memuji Tuhan kita. Dimanapun saudara berada, saudara yang menyaksikan melalui live streaming, saudara yang duduk di tempat ini, saudara bukan hanya bench warmers, saudara penghangat bangku, bukan. Tapi saudara adalah orang-orang yang berhak untuk menerima pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Berhak, artinya kita punya hak, tapi mari kita terima hak itu. Sebab kalau kita hanya berhak tapi tidak menerima, tidak melangkah untuk mengambil hak itu, kita tidak bisa menerimanya. Kita lanjut, kita turun ke ayat yang ke-5. Setelah ini, yang setelah ini. Ya, karena di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
Mazmur itu terkadang pembagian ayatnya berbeda. Jadi kita harus menyocokkan. Ayat ini mengatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudara, perjanjian baru dalam Roma pasal 5 ayat 5 juga mencatat bahwa janji Tuhan itu tidak akan membuat kita dipermalukan. Tuhan kalau berjanji, kita tidak akan dibuat malu. Tapi Tuhan akan membuat kita dan muka kita berseri-seri. Apa yang dituliskan oleh Daud digenapi di perjanjian baru dan dikatakan lagi. Nah saudara, hari-hari ini kemanakah pandangan kita tertuju? Apakah pada masalah atau kepada sumber berkat, sumber pertolongan? Ayat ini mencatat dengan jelas. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, they looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. Manusia paling takut dengan yang namanya kehilangan muka, saudara. Dipermalukankah atau apa? Tapi firman Tuhan mencatat, kalau kita memandang Tuhan, tidak memandang manusia, maka kita tidak akan kehilangan muka. Karena apa? Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menyelamatkan muka kita. Bukan supaya kita sombong, bukan. Tetapi supaya nama Tuhan yang ada dalam hidup kita tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Nah saudara, kalau kita lihat bersama-sama dari ayat ini, ada 3 cara untuk melihat. Yang pertama, untuk melihat ke dalam kita. Apa maksudnya? Manusia bisa melihat dengan 3 cara. Melihat ke dalam, melihat keluar, dan memandang Tuhan. Memandang ke dalam artinya kita merasa bahwa aduh hidupku ini sangat tidak berharga ya. Hidupku ini penuh kelemahan. Memang betul. Tapi kita tidak diajarkan untuk memandang ke dalam. Memandang ke dalam itu artinya to be miserable. Merasa sangat banyak kesalahan, merasa sangat buruk. Ini yang dunia ajarkan. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Dan yang kedua, melihat ke sekeliling kita. Itu artinya kita distracted, artinya kita teralihkan. Yang tadi melihat ke dalam, kita merasa rendah diri, kita merasa rusak, tidak karu-karuan. Saudara jangan salah, kita ini ciptaan Tuhan. Jadi jangan kita katakan, oh saya ini tidak berharga. Enggak, kita sangat berharga. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Pak, tapi saya tidak rajin ke gereja. Bukan masalah itu. Tapi kita semua termasuk orang yang pendosa sekalipun. Tapi di tempat ini tidak ada. Amin. Semuanya itu berharga. Jadi jangan lagi kita katakan, Tuhan saya ini tidak berharga. Saya ini nol besar. Oh enggak. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan. Yang kedua, melihat ke sekeliling itu artinya pandangan kita teralihkan. Nah kalau kita memandang ke dalam, kita rendah diri. Pandang ke sekeliling kita, pandangan kita teralihkan. Karena banyak orang yang berkata banyak hal di sekeliling kita. Betul atau betul saudara? Kalau kita datang kepada seseorang dan kita tanya mengenai ini, bagaimana ya? Maka orang ini akan menjawab, oh begini. Kita datang ke orang lain lagi, bagaimana ya? Jawabannya akan lain lagi. Kemarin di STT Parakletos beberapa hari yang lalu, saya tantang para mahasiswa begini saudara. Ayo mahasiswa kelas STH, kalau Anda tidak percaya, saya akan bisikkan 1 kalimat kepada orang yang duduk paling depan, kemudian terus sebarkan kalimat itu sampai belakang. Lak bedo, kan kalimatnya berubah. 1 kelas loh saudara, enggak sampai ratusan orang, cuman puluhan orang. Kan sampai belakang kalimatnya berubah. Karena apa? Manusia punya sudut pandang masing-masing. Nah kalau hidup kita dihabiskan dengan melihat pandangan-pandangan dari banyak orang, percuma. Karena kita hanya akan merasa tidak berguna. Kita akan terombang-ambingkan kanan kiri. Oleh karena itu,
Jangan memandang menyalahkan diri sendiri. Jangan memandang ke sekeliling kita. Bahkan orang yang paling dekat pun, karena mereka juga manusia. Dan mahasiswa STT Parakletos juga sudah sangat hafal. Saya gambar kurang lebih bentuknya otak. Kalau yang mahasiswa pasti ketawa kalau lihat ini. Saya gambar dan saya bilang jangan dihapus gambar otak ini. Apa maksudnya? Otak manusia hanya segini, tangan kita ini saudara. Mau dibuat mikir yang dahsyat itu bagaimana bisa? Kita terbatas, betul saudara? Kalau saya tanya saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikalikan 9, 8, 7 turun. Saudara bisa langsung nemu jawabannya? Enggak bisa, mikir dulu karena kita terbatas. Ya saudara, jadi jangan kita melihat sekeliling kita, terutama di dalam perumahan, dalam lingkungan kita dengar sebuah kalimat dari tetangga kita terombang-ambingkan, oh iya ya, mestinya saya khawatir, ini harga kangkung mulai naik, mungkin ini kangkung mulai 1 ikat 50.000, mungkin saudara, saya percaya enggak segitulah, kangkung kalau dilapisi emas mungkin harganya mahal. Oh ini kangkung mulai naik di pasar itu, terus yang kiri, iya ya bener ya, nah ini. Kanan ngomong A, kiri ngomong B. Nanti tetangga di belakang yang temboknya mepet dengan rumah kita, dok, Bu, kangkung 100.000, ada pendapat C lagi. Nanti tetangga yang di depan kita bilang, Bu, kangkung 101.000, ngomong lain lagi. Kita jadi terombang-ambingkan, duh ya opo ya. Dan kita jadi khawatir. Dan kalau kita khawatir, kita kehilangan berkat Allah. Yang ketiga saudara, kalau tadi melihat ke dalam dan merasa kita ini sangat tidak berharga, yang kedua melihat ke sekeliling, maka kita bisa menjadi teralihkan pandangannya. Yang ketiga, untuk memandang dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Nah kalau yang satu ini tidak masalah, justru harus kita lakukan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pertolongan kita bukan dari manusia biasa. Amin saudara. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Pilihan kita pagi hari ini mau melihat ke dalam diri kita yang mungkin kita kata-katai dengan kalimat yang tidak benar. Atau kita mau melihat ke sekeliling kita. Atau kita mau pandang Yesus. Dan katakan, Tuhan, aku memandang Engkau. Maka Engkau tidak akan membuat aku dipermalukan. Siapapun saudara, tidak peduli saudara manajer atau siapapun, tidak akan dipermalukan. Justru saudara akan dipermuliakan. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ayat yang setelah ini, Mazmur 34 ayat yang ke-6. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara, di dalam Mazmur saja, Tuhan menyelamatkan orang yang tertindas. Atau Tuhan menyelamatkan orang yang penuh dengan masalah. Di dalam Mazmur saja, itu sudah dicatat sebanyak 11 kali. Artinya, untuk membawa manusia keluar dari permasalahan, itu adalah pekerjaan sehari-harinya Tuhan. Saya ulangi, di dalam Mazmur sudah 11 kali dicatat, maka untuk mengeluarkan kita dari permasalahan, itu pekerjaan yang disenangi oleh Tuhan. Tinggal kita yang mau keluar atau enggak. Kan ada saudara, orang kalau kita lihat di TV, sudah mau dikeluarkan misalnya dari sumur, tapi tangannya gandoli pipa di sumur. Gimana bisa dikeluarkan? Kita sudah mau ditolong oleh Tuhan, tapi kita masih pegangi masalah itu, pegangi sakit penyakit itu, maka kita tidak bisa dibebaskan. Pagi hari ini, bagi kita yang masih memegang dengan erat permasalahan kita, sakit penyakit kita, saya anjurkan dengan tanda seru, letakkan itu di tempat ini dan pulang, saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan. Bukan karena
Oh kalau Tuhan hadir maka saya dijamah. Tuhan selalu hadir saudara. Tapi kehadiran Tuhan kalau kita tidak merespon dengan melepas semuanya itu, maka kita juga tidak mengalami apa-apa. 11 kali bukan main-main. Firman Tuhan mencatat kalau ditulis 2-3 kali itu sudah sangat penting. Ini 11 kali. Berarti Tuhan sangat amat rindu untuk membebaskan kita semua. Amin. Ayat yang terakhir. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12. Yang sebelum itu. Ya, betul. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak. Amin. Sekali lagi saudara sendiri yang baca. 1, 2, 3. Amin. Berapa banyak di tempat ini orang yang hidupnya tidak bercela? Berani angkat tangan, harus berani saudara, dengan iman katakan. Amin. Kita adalah orang-orang yang akan menerima kebaikan Allah. Sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita. Karena Tuhan itu seperti matahari. Mana ada saudara, matahari kalau sudah bersinar, aku malu, aku tidak mau bersinar, tidak ada. Kalau sudah muncul, ya bersinar terang. Demikian pula berkat Tuhan. Kalau sudah hadir, ya terberkatilah kita semua. Amin. Amin saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan berhasil, beruntung dan memuliakan nama Tuhan. Kami hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu yang Kau sediakan itu turun bagi hidup kami. Tuhan, kami tidak mau memandang sekeliling kami. Kami tidak mau menyalahkan diri kami sendiri, tapi kami mau pandang pada-Mu saja Tuhan. Kami mau memuji Engkau setiap waktu, biar puji-pujian yang keluar dari mulut kami. Dan kami percaya kami keluar dari tempat ini, kami adalah orang yang diperbaharui. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan,